Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi tentang prakarya dan kewirausahaan. Dimana yang kita ketahui, minggu lalu kita sudah bahas prakarya ini, bahas 4 hal ya. Ada kerajinan, pengolahan, rekayasa, dan budidaya. Kali ini kita akan bahas salah satunya saja, yaitu tentang pengolahan. Dimana pada materi kelas 11 ini pengolahan dibagi menjadi dua ya, berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah pengolahan makanan khas daerah dan yang kedua adalah pengolahan makanan internasional. Nah, dalam pengolahan makanan ini tadi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua ya, ada yang daerah dan ada yang internasional. Maksudnya seperti apa? Berdasarkan asalnya ini makanan biasanya punya ciri khas tersendiri ya. Contohnya misalkan dari segi bahan-bahan yang digunakan, kemudian dari teknik pengolahannya, dari cita rasanya. Nah, itu biasanya didasarkan pada 3 hal. Misalkan untuk makanan asal daerah nih. Asal daerah ini biasanya masih dalam satu negara. Contohnya misalkan untuk karedok dan juga ketoprak. Itu adalah makanan khas daerah. Karedok dari Jawa Barat ya. Kemudian ketoprak ini dari Jakarta. Ya. Kalau dari segi bahan yang digunakan sebetulnya ini hampir mirip-mirip, kelihatan kayak bumbu kacang ya, kelihatan kayak bumbu kacang, tetapi kita harus lihat ada beberapa bahan yang memang berbeda, dimana kalau dalam karedok itu biasanya dominannya adalah sayuran ya, adalah sayuran, sementara untuk di ketoprak itu ada tambahan lainnya, contohnya bihun ya, ataupun mungkin dari segi penggunaan bumbunya ya, dimana untuk Jawa Barat ini biasanya ciri khasnya kencurnya akan lebih kuat, misalkan akan ada lebih manis-manisnya, atau Jawa kan lebih manis gitu misalkan. Kalau misalkan Sumatera itu lebih gurih, lebih banyak santan. Nah, itu kan sebetulnya adalah ciri khas dari suatu daerah, dimana daerah tersebut punya ciri atau punya bahan-bahan tertentu yang biasanya dimasukkan ke dalam makanan ya, itu. Kemudian dari tekniknya, ada yang mungkin tekniknya direbusnya menggunakan apa gitu ya, dan lain-lain, intinya seperti itu. Kemudian ada makanan internasional nih, makanya sama juga sebetulnya, bedanya kalau tadi cakupannya dalam satu negara, kalau internasional ini cakupannya sudah uh, uh, dengan negara lain juga. Nah, dalam internasional ini nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu makanan oriental dan juga makanan kontinental. Wah, itu apa nanti akan kita bahas juga. Intinya basicnya tiap negara itu punya makanan khasnya, seperti halnya tadi bahan yang digunakan apa, kemudian bahan ini berupa bumbu ya, sama bahan-bahan dan lainnya juga. Kemudian tekniknya apa, nanti kita juga akan belajar tentang teknik-teknik memasak ya, yang memang kalau menggunakan istilah kita tuh rada keren gitu ya. Kemudian nanti cita rasanya juga akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Kalau misalkan di negara A itu lebih dominan, misalkan kayak India kan kari, mereka itu satu rumpun sama yang Arab gitu kan ya. Nah itu, tapi kalau misalkan untuk yang di daerah lain itu ada yang dia itu lebih ringan gitu, atau yang ada banyak di negara, kalau di Indonesia kan nggak makan kalau nggak ada nasi gitu. Tapi kan kalau di luar negeri atau di barat itu biasanya mereka jarang menggunakan nasi, biasanya mereka akan mengganti karbohidrat itu menggunakan kentang gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi intinya karakteristik bahan pengolahan makanan berdasarkan asal ini akan seru sekali gitu ya. Itu ingat, berdasarkan asal ada karena apa, karakteristik dari sumber makanannya atau dari bahan makanannya, dari tekniknya, nanti menghasilkan cita rasa yang berbeda. Atau contoh lainnya gini deh, misalkan di Indonesia itu kita kan bumbu-bumbuannya banyak, ada lengkuas, ada serai ya, jahe mah di mana-mana juga ada ya, jahe mah ada di biasanya serai, kemudian lengkuas, salam, kencur ya, itu kan adalah bumbu-bumbu yang memang khas di Indonesia. Kita bandingkan ketika kita melihat masakan dari negara lain, contohnya Korea. Korea itu kan nggak pakai bahan-bahan tersebut. Kenapa? Karena memang di daerahnya tidak ada komoditas bahan tersebut
intinya berarti berdasarkan geografis juga ngaruh gitu kan ya. Nah, jadi untuk misalkan di Korea itu lebih banyaknya mainnya di bawang putih, bawang bombay, daun bawang dan lain-lain, mungkin itu, dan cabai-cabean yang lainnya. Tapi intinya karena tadi kita kan ngomongin tentang bahan makanannya, berarti komoditas di sana banyaknya apa, biasanya seperti itu. Nah, untuk bahan pangan sendiri sekarang nih, tadi kan asalnya di bahan pangan ini adalah kebutuhan manusia ya. Jadi pangan ini adalah salah satu kebutuhan manusia yang dikategorikan ke dalam kebutuhan primer. Di mana kebutuhan manusia itu ada tiga, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, pangan ini salah satunya yang primer. Dalam artian ketika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka akan ada dampak negatifnya gitu, atau berakibat fatal. Nah, kebutuhan primer ini kalau kita kenal itu sandang, pangan, papan, di mana manusia itu butuh pakaian ya, kemudian butuh makanan dan butuh tempat tinggal. Dalam pangan ini nanti akan dibagi menjadi dua berdasarkan asalnya juga, yaitu nabati dari tumbuhan, hewani dari hewan. Nah, masuk ke bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati kalau dikarakterisasi ini bisa dikarakterisasi dalam tiga hal. Yang pertama itu adalah melalui agronomis. Agronomis itu kalau dalam pertanian itu dikaitkan dengan taksonomi. Kalau di dalam biologi itu taksonomi. Jadi dalam taksonomi itu kan ada kingdom. Nabati dan hewani itu kingdomnya berbeda. Kalau nabati itu plantae, biasanya tumbuhan, kalau nggak salah plantae, kalau tidak salah ya. Kemudian nanti ada ordo, ada famili, ada jenis. Nah, agro ini didasarkan pada perbedaan keluarga dan jenisnya, dimana nanti akan dibagi menjadi serealia ya, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan juga buah-buahan. Serealia, kalau kita mendengar serealia, oh sereal berarti gandum, berarti yang mirip dengan gandum apa? Berarti padi ya, padi itu. Kemudian ada kacang-kacangan ini contohnya ada kacang kedelai, ada kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dan lain-lainnya. Nah, dan yang ketiga ini adalah umbi-umbian. Umbi-umbian ini dasarnya adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Jadi buahnya itu ada di akar dalam tanah kan ya. Itu biasanya ada ubi jalar, ada singkong ya, dan lain-lain. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa bumbu dapur yang juga termasuk ke dalam umbi-umbian. Jadi biasanya mereka ini dikategorikan ke dalam tanaman obat. Contohnya adalah jahe dan kencur ya. Jadi itu termasuk umbi-umbian juga. Kenapa? Karena karakteristiknya buahnya itu di akar. Jadi nyimpan cadangan makanannya itu di akar. Kemudian sayuran dan buah-buahan nih. Sayuran dan buah-buahan ini punya treatment yang khusus. Biasanya mereka ini harus disimpan di suhu yang rendah. Kenapa harus di suhu yang rendah? Karena kalau misalkan disimpan di suhu yang tinggi, biasanya akan mudah cepat layu gitu ya, gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan karakteristik yang kedua, yaitu tentang fisiologisnya. Fisiologis ini adalah berkaitan dengan mudah tidaknya suatu bahan makanan ini untuk rusak, dimana dikategorikannya ada yang cepat, ada yang agak cepat, dan juga ada yang tahan lama. Maksud dari cepat berarti dia cepat rusaknya ya, cepat rusaknya. Contohnya sayuran dan buah-buahan rata-rata biasanya cepat, jadi kurang dari 1 hari untuk mutunya. Jadi fisiologis ini berkaitan dengan rusak, berarti berkaitan dengan kualitas dan mutu pada makanan tersebut. Kalau sayuran kan kita diamkan di udara terbuka, apalagi dengan suhu yang tinggi, biasanya 1 hari juga tidak akan layu gitu, maksudnya akan layu ya. Itu yang cepat. Kemudian ada yang agak cepat dan juga ada yang tahan lama. Contohnya nih padi-padian mah bisa disimpan setahun juga kan. Misalkan orang udah panen dijemur disimpan di karung, sampai tahun depan juga biasanya juga akan awet. Nah, tadi yang cepat itu biasanya 1 harian itu ya. Kemudian yang agak cepat rusak itu berarti dia bisa dapat bertahan sekitar semingguan. Sementara yang tahan lama ini bisa bertahan sampai beberapa tahun gitu. Jadi itu.
Nah, sekarang masuk ke karakteristik yang ketiga adalah tentang kandungannya. Jadi kalau kita lihat juga nih tadi berdasarkan agronomis kan ada macam-macam, ada serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan vitaminnya juga sebetulnya itu juga berbeda-beda. Pada dasarnya setiap makanan itu punya kandungan yang sama, misalkan ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya juga gitu. Intinya semuanya itu ada, cuman persentasenya berapanya itu kan berbeda-beda tiap makanan. Contohnya kalau untuk serealia kita lebih mengenal mereka sebagai sumber karbohidrat gitu. Kemudian sayuran dan buah-buahan ini sebagai sumber vitamin dan juga serat nanti ya. Itu. Jadi semuanya punya, tetapi persentasenya itu berbeda-beda. Oke, masuk ke bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani ini biasanya didasarkan pada 4 hal, yaitu daging, ikan, telur, dan susu. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, bahan pangan hewani ini ya sumbernya dulu itu dia ada yang di darat, ada yang di perairan. Sementara kalau kita lihat dari tadi ya, agronomis kalau di bahan nabati itu rata-rata mereka yang memang ada di darat. Sementara untuk yang hewani ini memang tersebar ada di darat maupun di perairan. Ingat ya, perairan itu bukan cuma di Basin, ada di Payau juga. Kemudian berdasarkan tempatnya kan tadi ada di darat dan perairan. Berdasarkan perkembangan atau perkembangbiaknya di mana, itu kan biasanya untuk memperbanyak itu biasanya diternak ya, diternak. Kan kalau misalkan nabati itu di perkebunan, tapi kalau misalkan hewani itu di peternakan. Nah, peternakan ini atau ternak ini dibagi menjadi dua, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Ini bergantung kepada ukurannya. Nah, dan kalau diidentifikasi juga mungkin berdasarkan perkembangbiakannya. Jadi untuk ternak besar ini contohnya adalah sapi, kambing, kerbau, mamalia ya kalau misalkan kita lihat. Kemudian untuk yang kecil ini biasanya berupa unggas-unggas nih, contohnya ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke daging nih. Daging yang kita ketahui ini ada, berarti ayam kan tadi daging ya, kemudian sapi juga daging, tapi kan warna dagingnya berbeda ya. Betul, karena pada dasarnya daging ini dibagi menjadi dua, ada daging merah dan juga ada daging putih itu. Kemudian masuk ke ikan-ikanan nih. Ikan-ikanan ini dibagi menjadi 4. Ada yang ikan sesungguhnya, ada krustasea, ada kerang-kerangan, ada rumput laut ya. Ikan ini contohnya misalkan ikan bawal, ikan mujair ya, dan ikan-ikan lainnya. Nah, krustasea itu adalah jenis daripada udang-udangan ya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan melihat bahwa krustasea ini kan tadi kita bahas juga tentang gizi. Krustasea ini kalau misalkan terlalu banyak makan udang, makan makanan laut, itu nanti akan meningkatkan kolesterol. Pada dasarnya kolesterol juga ada manfaatnya. Nah, nanti apa manfaatnya kita akan bahas di bagian belakang. Kemudian kerang-kerangan juga sama ya. Kerang-kerangan juga nggak boleh makan kerang hijau, nanti kayak begini karena tempat tinggalnya kerang hijau gini. Sebetulnya memang fungsi kerang-kerangan adalah untuk membersihkan untuk membersihkan limbah ya. Jadi biasanya manfaat dari kerang-kerangan itu adalah untuk membersihkan limbah. Ada beberapa literatur tentang purifikasi air menggunakan kerang darah contohnya. Jadi misalkan ada yang tadinya airnya kotor, simpan aja kerang darah di situ, nanti airnya bisa jadi bersih. Berarti kotorannya dimakan sama kerang darah, atau misalkan di purifier lah ya sama kerang darah. Apakah itu berbahaya? Jelas berbahaya kalau berlebihan, tetapi kalau porsinya tepat itu juga akan bermanfaat. Jadi intinya tidak boleh berlebihan. Kemudian rumput laut nih. Rumput laut juga nanti akan mengandung yang namanya serat dan antioksidan. Rumput laut juga bisa jadi bahan masker. Jadi itu nanti mungkin ke sekunder dan tersier ya. Gitu. Kemudian masuk ke telur. Telur ini biasanya kalau dari segi ketahanan dia paling tahan nih di antara hewani lainnya. Susu kan mudah basi, daging cepat membusuk, ikan juga sama. Nah, telur ini yang dia lebih awet dibandingkan yang lain. Kemudian ada susu juga sama ya. Oke, untuk gizi dan kandungannya sebetulnya sama semuanya ada.
ada ya, semuanya ada, cuman biasanya mereka lebih dikenal dengan kandungan proteinnya. Nah, kandungan protein. Oke. Sekarang kita akan masuk ke manfaatnya nih. Atau tadi kan kita ngomongin tentang gizi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Kalau kita lihat nih, karbohidrat itu sebetulnya kan adalah sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi. Jadi ketika kita makan, yang akan diubah menjadi energi dalam tubuh kita itu adalah karbohidrat. Tetapi ketika kita makan karbohidrat secara berlebihan, kan energinya kebanyakan tuh. Nah, tapi nggak mungkin kita pakai semua, berarti akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, barulah lemak nanti itu akan digunakan sebagai cadangan, jadi penyimpanan energi jangka panjang. Jadi kalau misalkan karbohidratnya sudah habis, biasanya nanti lemak. Tetapi yang saya ketahui, karbohidrat ini memang cukup panjang untuk pencernaan, waktu pencernaannya gitu ya. Jadi masih berkaitan dengan itu. Protein juga sama untuk pembentukan sel dan lain-lain. Nah, vitamin itu banyak, ada A, B1, B2 ya. Itu banyak sekali. Ada yang untuk mata, ada yang untuk kulit, ada yang untuk organ dalam dan lain-lain. Intinya ada yang untuk pembentukan darah. Jadi intinya untuk maksudnya saya, ada yang untuk pembentukan darah, ada yang untuk proses apa namanya, kalau misalkan kita berdarah tuh kan harus, kalau misalkan tidak punya vitamin ini, tidak punya hormon ini, nanti dia akan ngocor terus, penting. Dan itu banyak banget jenisnya, dan manfaatnya juga berbeda-beda. Nah, mineral ini bukan air, bukan lem mineralnya, bukan ya. Jadi mineral ini banyak banget, ada ada kalsium, ada zinc, ada lain-lain, dan itu memang manfaatnya juga berbeda-beda juga ya. Nah, tadi saya sebutkan tentang kolesterol juga ada manfaatnya sebetulnya, tetapi ketika berlebihan biasanya itu akan cangkel punduk ya, atau akan sakit. Intinya apapun yang berlebihan itu tidak boleh ya, kata Bang Roma juga begitu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh pengolahan untuk bahan nabati dan hewani dari makanan khas daerah ya. Kalau kita lihat, ini ada karedok. Karedok ini asalnya dari mana? Jadi intinya adalah mencirikan sesuatu ya. Ada karedok, ada gudeg. Bu, kok gudeg dimasukin ke dalam nabati? Ya kan jelas emang dari nangka. Nangka itu buah ya. Jadi bagaimana caranya, nanti kita akan identifikasi bagaimana teknik-tekniknya. Kemudian untuk bahan pangan hewani ini ada empempe, ada dadiah, ada telur asin. Telur asin ini dari Brebes ya. Dari Brebes. Kemudian ada dadiah ini adalah dari Sumatera, jadi yogurtnya Sumatera. Nah, untuk contoh-contoh pengolahannya. Tetapi biasanya untuk daging juga ada proses yang namanya pengawetan. Nah, proses pengawetan ini kan gunanya untuk, kan kalau nabati biasanya jarang ya, tapi sekarang juga sudah banyak dijual untuk sayuran yang kering atau buah-buahan yang kering. Biasanya itu juga sekarang sudah mulai ada dijual. Jadi proses pengawetan itu banyak. Nah, kalau untuk makanan hewani biasanya akan dibentuk seperti abon, dendeng ya, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke tugas yang akan teman-teman kerjakan, dimana nanti teman-teman akan saya minta untuk mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan atau yang ada di rumah. Cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang ada di rumah aja, jangan misalkan kita ngebayanginnya yang nggak ada di rumah. Jadi biar tahu apa yang kita makan ini kandungannya untuk apa gitu. Contohnya ini saya kasih contoh untuk kedelai. Kedelai ini merupakan bahan pangan nabati, dimana dia punya kandungan ABCD itu banyak banget ya. Ada lemak tak jenuh, ada isoflavon. Tapi kan punya manfaat tertentu, misalkan untuk membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, dimana mereka akan bekerja sama dengan isoflavon untuk mencegah
pencegahan osteoporosis, memerangi radikal bebas, untuk memperbaiki sel-sel rusak. Kenapa? Karena kan logikanya gini aja, memerangi radikal bebas. Kanker itu dari radikal bebas, kemudian kanker itu adalah sel-sel yang rusak ya. Nanti juga akan diperbaiki otomatis. Oh, ini bagus nih untuk kanker gitu kan. Fitosterol untuk membantu meningkatkan kekuatan saraf, protein, membangun sel-sel dalam tubuh. Ini juga banyak kandungan gizi lainnya, tetapi tidak saya sebutkan semua. Nanti kalian sebutkan minimal 5 juga aja. Misalkan ada tambahan lagi kalsiumnya atau lesitinnya gitu ya. Nah, tapi dituliskan juga efek sampingnya kalau kita makannya berlebihan atau mengolahnya dengan cara yang salah. Contohnya di sini ketika kita mengkonsumsi kedelai yang mentah itu mengandung goitrogens yang mengganggu aktivitas kelenjar tiroid. Nah, dan untuk yang memiliki gangguan oksalat ini ternyata kedelai juga memiliki pembentukan batu ginjal ya. Jadi untuk tugasnya itu saja. Untuk teman-teman silahkan dikerjakan di kertas lembar, nanti bisa dikumpulkan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini uh, memberikan kita kesadaran bahwa makanan di sekitar kita punya manfaat apa, sehingga ketika kita membutuhkan misalkan vitamin A atau membutuhkan energi yang lebih banyak, kita harus mengkonsumsi apa. Intinya menyadari apa yang ada uh, di sekitar kita, di bahan kandungannya apa. Oke, selamat selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.